Eliano Reinders resmi absen di laga timnas Indonesia versus China dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya, pemain PEC Zwolle memiliki urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Saat ini pasukan Patrick Kluivert sedang melakoni TC di Bali untuk persiapan 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan berlangsung sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Meski sudah dimulai, tak semua pemain yang dipanggil bisa mengikuti pemusatan latihan itu, termasuk Eliano Reinders. Usai tak kunjung datang, pemain berusia 23 tahun itu kini dipastikan absen dari timnas Indonesia dalam 2 pertandingan mendatang. Eliano dikabarkan mempunyai urusan keluarga yang tak bisa ditinggalkan. Eliano harus mengawal sang istri menjelang kelahiran anaknya, yang diperkirakan berlangsung selama periode 2 pertandingan tersebut. Eliano pun sudah berkomunikasi dengan Patrick Kluivert mengenai hal ini. Pelatih asal Belanda itu pun mengerti dan mendukung keputusan Eliano untuk memprioritaskan keluarganya terlebih dulu. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, kata Patrick. Dengan absennya Eliano, Patrick akan melakukan penyesuaian terhadap skuad. Dia optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana salah satu pilar Garuda mengalami cedera cukup parah. Pemain tersebut adalah Sandy Walsh, yang kini memperkuat Yokohama F. Marinos di Liga Jepang. Ia dikabarkan mengalami cedera dan berpotensi absen cukup lama. Hingga saat ini belum diketahui berapa lama Sandy Walsh akan menepi untuk memulihkan kondisinya. Namun dengan pernyataan sang pelatih yang menyebut kemungkinan cedera jangka panjang, bukan tidak mungkin jika bek timnas Indonesia itu harus istirahat lebih dari sepekan. Jika kondisi Sandy Walsh tak kunjung membaik jelang pertandingan melawan Cina, bukan tidak mungkin ia akan dicoret dari daftar pemain Garuda. Jika Sandy Walsh dicoret, mungkin sudah saatnya Patrick Kluivert memanggil Elkan Baggott untuk menambah lini pertahanan timnas Indonesia. Meski posisi utama Elkan Baggott adalah bek tengah, dari daftar pemain timnas Indonesia saat ini, belum ada stok tambahan di posisi bek tengah untuk menggantikan Jay Adzes, Mace Hilgers, dan Justin Hubner. Bek tengah yang dimiliki timnas Indonesia saat ini hanya Rizky Ridho dan Jordi Amat. Dengan formasi ideal timnas Indonesia yang menggunakan 3 bek, kebutuhan akan bek tengah wajib diperhatikan Patrick Kluivert untuk keperluan rotasi. Elkan Baggott sendiri sempat terpantau sudah berada di Indonesia, namun hingga kini belum mendapat panggilan untuk pemusatan latihan Garuda. Padahal secara statistik, penampilan Elkan Baggott terbilang cukup impresif di Liga Inggris. Jairo Ridwal jadi salah satu pemain yang diincar untuk bisa membela timnas Indonesia. Jairo saat ini bermain untuk tim asal Belgia Royal Antwerp dan bermain sebagai gelandang bertahan. Kehadirannya akan menambah kedalaman di sektor tengah skuad Garuda yang saat ini. Posisi tersebut biasanya ditempati oleh Ivar Jenner dan Tom Hay yang selalu menjadi andalan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa saat ini mereka masih mengumpulkan dokumen Jairo Ridwal. Hal ini akan dilakukan dengan cepat karena waktu yang ada tidak banyak. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. PSSSI terus mengupayakan langkah terbaik agar masalah ini bisa teratasi dengan baik. Dokumen menjadi masalah yang ada saat ini karena hal tersebut membutuhkan waktu. Menurutnya, dari sisi pemerintah semuanya sudah siap memberikan dukungan terkait pemain keturunan. Mereka memiliki komitmen tinggi membantu timnas Indonesia mendapatkan pemain-pemain terbaik. Proses kelengkapan administrasi nanti membutuhkan persetujuan pengadilan. Ini yang terkadang membutuhkan waktu meski mereka sudah mengusahakan dengan maksimal. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pemain tersebut memiliki darah Indonesia dan eligible menurut FIFA. Timnas Indonesia mulai hari ini melakukan latihan secara tertutup hingga Sabtu di Bali United Training Center. Meski latihan tertutup, supporter tetap memberi dukungan.
Pemusatan latihan timnas asuhan Patrick Kluivert ini sudah dilakukan sejak Senin. Awak media diperbolehkan untuk meliput kegiatan hanya selama 2 hari saja. Pada hari ketiga timnas Indonesia libur, para pemain menikmati libur dengan berlatih sendiri di area hotel tempat menginap di The Meru, Sanur. Hingga saat ini, sebanyak 28 pemain dari 32 pemain yang dipanggil timnas Indonesia sudah bergabung. Dengan ditutupnya sesi latihan timnas Indonesia hari ini, para supporter maupun awak media hanya bisa mengambil gambar dari pintu masuk saja. Meski latihan tertutup, supporter terus memberikan dukungan positif. Salah satu supporter asal Jakarta menilai, latihan tertutup tersebut dilakukan agar para pemain lebih fokus jelang laga. Kita harus mengerti juga agar mereka fokus jelang laga yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan tidak bisa diganggu, timnas mendapatkan hasil terbaik, ucapnya. Timnas Indonesia hari ini akan melakukan latihan lebih intens ke taktik serta teknik sehingga tertutup. Satu nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Mylian Manhoef. Nama Mylian Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air. Namun Mylian Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau 2 pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni Football ID. Diketahui, 1 di antara 2 pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Mylian Manhoef. Mylian Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Sebelum berseragam Stoke City, Mylian Manhoef sempat berlaga di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Mylian Manhoef. Apabila benar Mylian Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat.